Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, aku Saraiga Noviera, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya dari jurusan Pendidikan Guru di Sekolah Dasar kelas 3E PGSD. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini aku bakal bawain podcast tentang bimbingan dan konseling. Sebelumnya kalian pasti udah sering dengar dong dengan istilah bimbingan dan konseling, apalagi di SMA yang terkenal banget dengan guru-guru BK-nya yang killer abis. Ayo ngaku di sini siapa yang sering banget bolak-balik ke ruang BK? Yaudah kalau gitu kita langsung aja dengerin ke materinya. Bimbingan dan konseling. Sebelumnya udah pada tahu belum sih bimbingan dan konseling itu apa? Nah, bimbingan dan konseling itu adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Bimbingan dan konseling juga dapat diartikan sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Nah, tujuan dari bimbingan dan konseling itu sendiri adalah untuk membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan, kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat, hidup bersama dengan individu-individu lain, harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, kalau secara khususnya tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Jadi, dalam bimbingan dan konseling itu bukan hanya siswa bermasalah aja yang dapat dibimbing atau menerima konseling, tapi buat kalian-kalian juga nih yang sering ngerasa gelisah ataupun gak tenang. Apalagi anak-anak sekarang yang sering gelisah nih, bingung masuk kuliah kemana ya, jurusan apa ya, bingung nih pengen kuliah bareng sama doi tapi jurusannya gak sesuai. Bisa juga nih datang ke ruang BK dan nentuin kalian tuh cocoknya masuk mana nih. Guru BK juga pasti ngebantuin kalian kok, pasti ngebimbing kalian untuk nunjukin kalau kalian tuh cocoknya di sini loh. Karena guru BK juga capek kali kalau cuma nanggepin anak-anak yang bermasalah di sekolah. Kali-kali juga kan pengen nanggepin anak-anak berprestasi, ya enggak? Lanjut. Nah, sama nih kayak yang tadi aku omongin, bimbingan dan konseling itu bukan hanya untuk mengatasi individu yang punya masalah aja, tapi ruang lingkup bimbingan dan konseling itu cukup luas. Ada bimbingan pengembangan diri, bimbingan akademik, konseling akademik, bimbingan karir, dan juga konseling pribadi. Nah, cocok banget kan buat anak-anak zaman sekarang nih, buat kalian yang mau curhat-curhat galau tentang doi atau curhat tentang teman ke guru BK juga bisa, karena dijamin gak akan bocor ke siapapun. Karena dalam bimbingan dan konseling itu ada azas-azasnya yang harus diperhatikan, dan azas ini ada 11 azas. Kita sebutin ada azas kerahasiaan, ada azas kesukarelaan, azas keterbukaan, azas kegiatan, azas kemandirian, azas kekinian, azas kedinamisan, azas keterpaduan, azas kenormatifan, azas keahlian, dan juga azas alih tangan kasus. Nah, untuk kalian yang mau cari tahu lebih dalam tentang azas-azas ini, boleh kalian langsung cari aja di Mbah Google. Nah, lalu apa sih fungsinya dari azas-azas ini tuh? Melalui azas-azas ini, rahasia kalian tuh tidak akan bocor karena para konselor ini melakukan konseling dengan berdasarkan azas-azas yang telah disebutkan. Makanya aku tadi bilang dijamin cerita kalian itu gak akan bocor, karena konselor itu akan menjaga privasi konseli, kecuali
kalau kalian atau konselingnya mengizinkan cerita kalian itu untuk dipublikasikan. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan takut deh, jangan takut kalau nanti cerita ke guru BK nanti nyebar nih ke guru-guru lain. Enggak, dijamin itu enggak akan. Selain itu, dalam melakukan bimbingan dan konseling, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan konselor agar bimbingan berjalan dengan baik. Seperti yang pertama, yaitu identifikasi anak. Nah, di langkah ini konselor mengenal dan memilah pribadi anak dan memeriksa apakah ada gejala-gejala yang memungkinkan anak membutuhkan bimbingan. Setelah melakukan identifikasi anak, dilakukanlah diagnosis. Langkah ini untuk menetapkan masalah yang dihadapi anak berdasarkan latar belakangnya. Kegiatan yang dilakukan dalam langkah ini seperti mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai studi terhadap anak, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, dan setelah data terkumpul, baru ditetapkanlah masalah yang dihadapi serta dilatar belakangi oleh apa. Jika langkah diagnosis telah selesai dilakukan, dilanjutkanlah konselor dapat menentukan langkah prognosis, yaitu langkah untuk menetapkan jenis bantuan yang akan dilakukan untuk membimbing anak. Langkah prognosis ini juga ditetapkan berdasarkan kesimpulan dalam langkah-langkah diagnosis atau setelah ditetapkan masalahnya dan latar belakangnya, dan juga mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang terjadi. Setelah itu, dilanjutkan dengan langkah terapi atau langkah pelaksanaan bantuan atau bimbingan. Dalam pelaksanaan ini juga tentu memakan banyak waktu atau proses yang kontinu dan sistematis serta memerlukan pengamatan yang cermat. Dan yang terakhir yaitu langkah evaluasi dan follow up. Nah, dalam langkah ini dimaksudkan untuk menilai atau mengetahui sejauh manakah terapi yang telah dilakukan itu mencapai hasil, apakah berhasil atau tidak. Dilihat perkembangan selanjutnya dalam jangka waktu yang lebih jauh. Kayak gitu teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Sekarang udah paham kan apa itu bimbingan dan konseling? Tujuannya, ruang lingkupnya, azas-azasnya, bahkan langkah-langkah untuk melakukan bimbingan dan konseling. Pastinya udah paham dong. Nah, kalau gitu aku mau ngasih kalian hadiah. Ya deh, aku mau ngasih kalian satu kasus dan kalian coba untuk memecahkan sendiri. Langsung aja, kasusnya yaitu dalam suatu sekolah terdapat anak yang selalu terlihat murung dan pendiam di dalam kelasnya. Dalam kegiatan belajar mengajar, ia selalu terlihat malas dalam mengikuti pembelajaran, sehingga ia seringkali tertidur ketika belajar. Dalam suatu hari, ada seorang siswa yang mencoba mengajaknya berbicara dengan bertanya banyak hal. Siswa tersebut lama-kelamaan merasa terganggu dan marah, sehingga ia pun mendorong siswa lainnya dan membuat suasana sekolah menjadi ricuh. Karena terlalu gaduh, guru-guru pun mendengar keributan tersebut dan menghampiri tempat kejadian. Nah, sebagai guru BK, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi masalah seperti ini? Gimana? Mudah kan? Untuk yang bisa jawab, boleh langsung jawab aja di kolom komentar ya. Teman-teman, gimana nih? Sekarang kalian pastinya udah gak takut lagi dong buat masuk ruang BK. Lagian ruang BK tuh enak tahu. Nih aku kasih bocoran ya. Kalau kalian masuk ruang BK terus ada gorengan di atas meja, itu tuh buat kalian. Buat kalian makan. Ya udah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan tentang materi bimbingan dan konseling. Mohon maaf kalau ada yang belum tersampaikan atau ada salah-salah dalam materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.